Bentar-bentar. Halo? Halo, selamat malam. Iya, ya. Selamat malam, Pak. Apakah saya berbicara dengan Wali dari Saudara Dot? Iya, betul, Pak. Ada apa ya sama Dot? Begini, Pak. Kami ingin memberitahukan bahwa anak Anda, Dot, dan temannya yang bernama Robi saat ini berada di kantor polisi, Pak. Hah? Di kantor polisi? Astaga. Maksudnya gimana, Pak? Kok bisa, Pak? Mereka diamankan oleh petugas karena terlibat dalam kasus dugaan penganiayaan yang terjadi siang tadi di sekitar Citra Majaraya, Pak. Untuk informasi detailnya, Bapak datang aja ke kantor polisi ya, Pak. Oke, baik-baik, Pak. Saya datang sekarang, Pak. Baik, Pak. Kami tunggu kedatangannya ya, Pak. Selamat malam. Ayo, kita ke kantor polisi sekarang. Ayo, Bang. Lama-lama mata Gea mulai kebuka, pelan, dan di situ ibunya langsung kaget. Tangannya gemetar, air matanya langsung jatuh, sementara papahnya yang dari tadi duduk diam di kursi langsung berdiri. Gak nyangka anaknya akhirnya sadar juga. Tapi Gea masih lemah banget, kepalanya berat kayak habis dipukul keras. Pas dia mulai ingat-ingat kejadian semalam, semua potongan mulai muncul satu-satu. Suara ribut, Jerry yang nyeringain licik, terus Dot yang tiba-tiba datang dan nahan Jerry yang udah mulai kelewatan. Ia ingat banget gimana Dot berusaha ngelindungin dia sampai semuanya gelap. Beberapa jam kemudian, Gea udah agak kuat buat ngomong. Dengan suara yang masih pelan, dia jelasin semuanya ke orang tuanya. Tentang Jerry, tentang gimana Dot nyelamatin dia, tentang gimana semuanya salah paham. Dan di situ, suasana kamar langsung hening. Ibunya cuma bisa nunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Papahnya ngelus dada, wajahnya campur antara lega, malu, dan nyesel. Mereka baru sadar, orang yang selama ini mereka anggap pembuat masalah, justru orang yang nyelamatin anaknya. Gak lama kemudian, Papa Gea langsung bangkit. Ambil jaket, nelpon Bang Topan, dan dengan suara berat bilang, "Pan, tolong anterin saya ke kantor polisi sekarang." Malam itu, mobil Bang Topan melaju cepat di jalanan sepi. Lampu-lampu kota kelihatan buram, tapi dalam hati mereka cuma punya satu tujuan, nyelesain salah paham ini dan benerin keadaan. Sesampainya di kantor polisi, Dot dan Robi duduk di bangku besi. Lelah, lesu, dan kelihatan kayak kehilangan harapan. Tapi begitu pintu dibuka dan Papa Gea muncul bareng Bang Topan, suasana langsung berubah. Papa Gea jalan pelan ke arah Dot, lalu nepak bahunya. Gak ada kata-kata panjang, cuma tatapan tulus dan senyum kecil. Tapi dari situ aja, Dot udah ngerti semuanya. Setelah proses klarifikasi, laporan baru, dan penjelasan dari pihak rumah sakit, akhirnya polisi ngelepas Dot dan Robi malam itu juga. Begitu keluar dari kantor polisi, udara malam rasanya beda, lebih ringan. Dot ngeliat langit, narik napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu, dia bisa senyum lega. Sementara itu, di rumah, Gea udah bisa rebahan santai. Dia ngeliat foto dirinya bareng Dot waktu acara kampus, terus senyum kecil. Pelan-pelan, dia ngomong lirih kayak ke dirinya sendiri. "Makasih ya Dot, kamu emang nyebelin, tapi kamu penyelamat aku." Dan malam itu semuanya berakhir dengan tenang. Gak ada lagi ribut, gak ada lagi salah paham. Cuma rasa lega dan mungkin sedikit perasaan baru yang mulai tumbuh diam-diam di hati Gea. Dan buat pertama kalinya setelah semua kejadian itu, Gea bisa tidur nyenyak. Tapi di sisi lain kota, Dot masih duduk di depan rumah, termenung sambil nyeruput kopi sachet yang udah dingin. Wajahnya kelihatan capek, tapi matanya kosong. Dia masih belum percaya kalau semuanya udah kelar. Gak ada jeruji lagi, gak ada interogasi, gak ada teriakan polisi yang nyuruh dia diem. Tapi tetap aja ada rasa sesak di dadanya. Bukan karena takut, tapi karena Gea. Dia belum sempat ngomong langsung ke Gea. Belum sempat mastiin kalau Gea bener-bener baik-baik aja. Beberapa hari berlalu. Luka di wajah Dot mulai memudar, tapi rasa bersalahnya belum. Sampai suatu sore, waktu dia lagi bantu Robi nyapu halaman, ada suara motor berhenti di depan rumah.
suara yang udah lama dia kenal. Gea turun pelan dari motor ayahnya, jalan beberapa langkah ke arah Dot. Ia masih pucat, tapi senyum kecil di wajahnya bikin semuanya berhenti sesaat. Dot kaget, bahkan sempat nggak tahu harus ngomong apa. Gea berdiri di depannya, ngeliat ke arah Dot dengan tatapan yang udah lama dia gak lihat. Hangat, tulus, dan penuh rasa terima kasih. Udah lama gak ketemu, katanya pelan. Dot cuma garuk kepala, kikuk. Iya, gimana kabar lo? Masih agak pusing, tapi udah mendingan. Katanya sih, kalau bukan karena lo, mungkin gue udah, jangan diterusin. Gue cuma ngelakuin apa yang harus gue lakuin aja. Hening sebentar. Angin sore lewat di antara mereka. Suara daun kering yang keinjek terdengar pelan. Gea masih berdiri di situ, terus bilang sesuatu yang bikin Dot bengong. Lu tahu nggak? Waktu lu ditahan, gue minta ke mama sama papa buat bantu lu keluar. Gue nggak mau lu dihukum karena nyelamatin gue. Dot ngelihat ke arah Gea. Mata mereka ketemu. Ada rasa campur di sana. Haru, lega, dan mungkin sedikit rindu. Thanks Gea, katanya pelan. Tapi gue juga minta maaf. Gue kebawa emosi waktu itu. Gea senyum. Ya lo emang temperamen, tapi buat kali ini, gue bersyukur lo marah. Mereka ketawa kecil, suasananya jadi ringan lagi. Robby yang dari tadi diam di pojokan langsung nyeletuk. Udahlah, kalian berdua kayak sinetron. Gue bosen nontonnya. Dot melotot, Gea ngakak. Dan untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan itu, mereka bisa ketawa bareng lagi. Tanpa rasa takut, tanpa salah paham. Sore itu ditutup dengan langit oranye yang hangat. Gea pamit pulang. Tapi sebelum naik motor, dia nengok sebentar dan bilang, Dot, jangan hilang lagi ya. Gue masih pengen ketemu lo. Dot cuma senyum. Tapi senyum itu beda. Kali ini beneran tulus, beneran tenang. Dan sejak hari itu, segalanya mulai pelan-pelan kembali normal. Tapi buat mereka berdua, semuanya udah berubah. Bukan lagi sekedar kisah salah paham, tapi awal dari hubungan yang tumbuh diam-diam di antara rasa lega, luka, dan rasa terima kasih yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa minggu udah lewat sejak kejadian itu. Dot mulai balik ke ritme normal. Walau dalam hati, dia tahu segalanya udah gak sama. Setiap sore, dia duduk di depan rumah, kopi saset di tangan, headset di telinga, pura-pura santai padahal pikirannya kemana-mana. Entah kenapa, tiap lihat langit sore berubah jingga, bayangan Gea selalu muncul di kepala. Senyumnya, suaranya, bahkan caranya bilang, jangan hilang lagi ya. Tapi Dot ngerasa canggung. Dia takut kalau tiba-tiba datang ke rumah Gea malah dianggap ganggu. Dia juga masih mikir, apa iya gue pantas nongol lagi di depan keluarganya setelah semua yang terjadi? Jadi ya udah, dia milih diem. Biar waktu aja yang nentuin. Sampai satu hari, waktu dia lagi bantu Robby beresin motor di depan bengkel kecilnya, ada suara klakson 2 kali. Dot nengok, dan matanya langsung melebar. Gea berdiri di sana, pakai hoodie oversize warna abu, rambut diikat asal, tapi senyumnya, ya ampun, senyumnya kayak baru nyalain seluruh sore itu.